Nah, berkaitan dengan ini, maka karena Allah itu Maha mengetahui, apa yang kita terima dari Allah itu semuanya baik. Kenapa? Karena Allah memberikan sesuatu itu mengetahui bahwa ini orang ini kuat, orang ini tidak kuat, kalau miskin tidak kuat. Nah, kemudian bisa bunuh diri, bisa arat-arat mau dipesoki, wah sombong, dipesoki berpengiran. Jadi semua yang diberikan oleh Allah kepada hambanya adalah semuanya baik. Cuma kita saja yang tidak tahu. Karena tidak tahu kemudian berundel. Kan begitu. Ini sikap yang diambil oleh orang-orang solehin, orang-orang yang dekat dengan Allah. Itu memahami pemberian Allah itu seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tartil Al-Quranul Karim, kita buka halaman 464. Halaman 464 surah Az-Zumar ayat 54. Sudah ketemu semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu thumma la tunsarun. وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً ya'tiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'uruna an taqula nafsun ya hasrata min qabli an ya'tiyakumul adzabu an taqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillahi wa in kuntu laminat sahirin.
أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Tafsir Al-Quran Karim. Kita buka halaman 328. Halaman 328 Surah Al-Anbiya. Ayat 81. Halaman 328 Surah Al-Anbiya ayat 81. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna afdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa li Sulaiman ar-riha 'asifatan tajri bi amrihi ila al-ardi allati barakna fiha wa kunna bi kulli shay'in 'alimin.
ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah pagi hari ini kita ditemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian Al-Qur'an. Sebuah kajian yang sangat penting untuk kita ketahui dalam rangka membina keilmuan kita tentang keimanan, tentang syariat, tentang akhlak dan hal-hal yang kita harus terapkan dalam kehidupan di dunia ini dalam rangka menghimpun bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang sering saya sampaikan, ketika kita mengkaji Al-Qur'an dan kemudian memahami isinya, sering juga membaca Al-Qur'an, lebih-lebih kalau sampai menghafal, itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan kita. Karena Allah berjanji dengan pasti, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang menjaga Al-Qur'an itu dari kemurniannya, menjaga Al-Qur'an itu dari keasliannya, tidak dimasuki tangan-tangan jahil yang merubah Al-Qur'an. Alhamdulillah sampai sekarang dan insya Allah sampai kiamat nanti Al-Quran itu akan terjaga. Beda dengan kitab-kitab suci sebelumnya, kitab Injil itu sudah tidak murni lagi, kitab Taurat juga seperti itu. Tapi Alhamdulillah Al-Quran karena dijamin oleh Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah juga yang menjaga serta memelihara Al-Quran. Karena demikian, ketika kita mengkaji Al-Quran ini berarti kita ikut menjaga Al-Quran itu dari keasliannya. Kalau sudah begitu, dijamin kehidupan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pernah sering saya sampaikan, ibarat sebuah foto dan foto itu kita jaga dari kerusakannya, kemudian foto itu kita beri figura. Nah, figura itu berarti ikut menjaga foto kita supaya tidak rusak. Karena demikian, maka kemudian figura itu pun juga kita jaga dari kebersihannya. Sawang-sawangnya, apa sawang-sawang itu? Bahasa Indonesia-nya. Yang sarang laba-laba. Sawang-sawang ya. Kalau Jawa, sawang-sawang. Iya. Itu kita bersihkan, jangan sampai figura itu ada sawang-sawangnya, ada kotoran-kotorannya. Kenapa? Karena menjaga foto yang ada di dalam figura itu. Sama dengan itu, kita menjaga Al-Quran karena Allah menjaga. Nah, itu akan menjaga, maka kita akan jaga juga oleh Allah, kehidupan kita oleh Allah. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, pada surah Al-Anbiya pagi hari ini ayat ke-81 kita akan mengkaji lanjutan dari kisah nabi-nabi yang disebutkan dalam surah Al-Anbiya ini. Sebagaimana yang saya sampaikan bahwa kisah para nabi di dalam surah Al-Anbiya ini sifatnya singkat sekali secara pokoknya. Sehingga untuk memahami lebih detail terhadap kandungan kisah yang dimuat di dalam surah Al-Anbiya ini perlu mengaitkan dengan ayat-ayat lain dalam surah-surah lain. Bagaimana yang kita lakukan pada kisah nabi-nabi sebelumnya, Nabi Daud dan seterusnya. Wa Sulaiman ar-riha 'asifatan tajri bi amrihi ila al-ardi allati barakna fiha. Sebelum ini Allah menyampaikan kisah tentang Nabi Daud yang notabene merupakan ayah daripada Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman itu adalah yang menonjol adalah rajanya sebagai seorang raja. Kemarin tidak saya sampaikan pada masa Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ini Bani Israel ini mengalami kejayaan.
mengalami kejayaan. Nabi Daud itu juga seorang raja. Akhirnya putranya juga Nabi Sulaiman seorang raja. Disamping oleh Allah diangkat sebagai seorang nabi. Nah, pagi hari ini akan disampaikan kisah keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman, putra Nabi Daud ini. Kalau Nabi Daud misalnya membuat baju perisai, membuat geman senjata, itu pakai efeset itu. Tidak usah pakai api pembakaran, itu tidak efeset. Makanya senjata-senjata orang kuno itu kan mati karena apa itu. Pada pagi hari ini akan membicarakan tentang kisah yang diberi keistimewaan yang diberikan oleh Allah pada Nabi Sulaiman. Wali Sulaiman ar-riha, dan untuk Sulaiman kata Allah, ar-riha, kami tundukkan angin, sifatan, angin itu yang bertiup kencang, sifatan yang bertiup sangat kencang. Tajri bi amrihi ilal ardil lati barakna fiha. Tajri asalnya maknanya itu tajri berjalan. Tapi kalau angin kan tidak berjalan tapi berhembus. Tajri yang berhembus, angin yang kencang itu bi amrihi dengan perintahnya Nabi Sulaiman. Ini kan luar biasa keistimewaannya. Jadi Nabi Sulaiman sebagai seorang raja diberi keistimewaan oleh Allah untuk mengendalikan angin. Luar biasa. Dipergunakan misalnya untuk mendorong laju perahu atau kapal yang membawa pasukan ke suatu negeri atau mengangkut logistik pertempuran misalnya. Itu angin diperintah oleh Nabi Sulaiman, dorong segera sampai ke tempat tujuan. Jadi pantas kalau kemudian di awal saya sebutkan bahwa pada masa Nabi Daud, Nabi Sulaiman ini, Bani Israel itu mencapai kejayaannya karena untuk mengelola kerajaannya dibantu oleh angin, bahkan nanti dibantu oleh jin membangun pekerjaan-pekerjaan yang berat. Ini luar biasa. Bahkan ada riwayat yang mengatakan Nabi Sulaiman ini punya karpet, punya pernadan yang bisa terbang kemana-mana. Jadi Nabi Sulaiman naik di atas karpet seperti ini berdiri terbang ke atas mudah kemana-mana sesuai dengan keinginannya Nabi Sulaiman. Nah, ini Al-Quran yang bercerita. Al-Quran yang bercerita. Wali Sulaiman ar-riha, Wali Sulaiman dan untuk Sulaiman putra dari Nabi Daud, ar-riha, kami tundukkan ar-riha, angin. Sifatan tajri, sifatan yang sangat kencang angin itu bertiup, tajri yang berhembus angin itu diamrihi dengan perintah Nabi Sulaiman. Cepat, lambat, ke barat, ke timur, ke selatan. Itu diperintah oleh Nabi Sulaiman. Ya pantas kalau kemudian kerajaannya jaya. Jadi nggak perlu energi BBM dan sebagainya. Cukup dengan perintah Nabi Sulaiman, angin diperintahkan untuk mempercepat laju kapal atau perahu yang mengangkut pasukan, mengangkut logistik, dan mengangkut hal-hal yang lain. Angin diperintahkan. Angin itu sifatnya kan kalau sekarang lagi sambil hujan, kemudian ada petir, ada angin lagi, ngeri kan? Iya. Tapi pada zaman Nabi Sulaiman ditundukkan oleh Allah untuk kepentingan Nabi Sulaiman dalam rangka mendukung kejayaan kerajaannya. Nah, musim tanam misalnya, supaya tidak rusak, angin dihentikan, dikendalikan oleh Nabi Sulaiman.
Luar biasa. Ya memang diantara para nabi itu diberi keistimewaan khusus sesuai dengan kondisi umatnya, dan sesuai dengan kondisi di mana nabi itu diutus. Nabi Muhammad diberi keistimewaan Al-Quran ini. Itu artinya bahwa umat Nabi Muhammad itu adalah orang yang cerdas-cerdas, menggunakan logika-logika. Nah, kalau zaman nabi-nabi sebelumnya kan mukjizatnya itu mukjizat kauniyah yang sifatnya kelihatan begitu. Nah, mukjizat yang seperti ini kalau sudah wafat nabinya, rasulnya, itu hilang mukjizat itu. Beda dengan mukjizat Al-Quran. Walaupun Nabi Muhammad sudah wafat 1400 tahun yang lalu, mukjizat Al-Quran sampai sekarang masih tetap tidak bisa tertandingi, dan bahkan semakin akhir itu semakin terungkap isyarat-isyarat ilmiah yang dikandung oleh Al-Quran. Isyarat-isyarat ilmiah. Misalnya dalam surah Yasin, al-yawm wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Wasyamsu tajri, matahari itu tajri beredar li mustaqarrin laha, di tempat tetapnya. Nah, jadi matahari itu tidak beredar begini, tapi muter di tempatnya. Yang beredar itu bulan, bumi. Jadi wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Nah, dulu sebelum Al-Quran, orang-orang Yunani itu beranggapan kan bahwa bumi ini datar. Ternyata bulat. Al-Quran menyebutkan seperti itu. Itulah Bapak. Jadi sekali lagi, setiap para nabi dan rasul itu oleh Allah diberi keistimewaan tertentu sesuai dengan kondisi kenabiannya dan kondisi umatnya pada waktu itu. Nabi Musa karena memang ahli sihir kaumnya, ada Fir'aun di situ, maka Nabi Musa diberi keistimewaan berupa mukjizat, tongkatnya jadi ular dan seterusnya. Mulai Sulaiman ar-riha, dan untuk Nabi Sulaiman kata Allah, ar-riha, kami tundukkan ar-riha, angin asifatan yang bertiup sangat kencang. Angin itu tajri bi amrihi, berhembus angin itu bi amrihi, dengan perintahnya Nabi Sulaiman, sesuai dengan kehendaknya dalam rangka mendukung kejayaan kerajaannya. Ilal ardil lati barakna fiha, angin yang berhembus itu diperintah oleh Nabi Sulaiman ke satu negeri, ilal ardi, ke satu bumi. Bumi yang maksud di sini adalah negeri. Negeri yang di sini adalah Palestina, di mana pada waktu itu menjadi ibu kota kerajaannya Nabi Sulaiman. Jadi pada waktu itu, pada jaya-jayanya kerajaan Nabi Sulaiman ini, ibu kotanya ada di Palestina. Kalau kita kaitkan dengan sekarang konflik Arab Israel yang nggak pernah selesai, karena Israel menunggu ini Sulaiman ada di sini dulu. Dan jangan macam-macam rakyat Palestina ini, orang-orang Palestina ini bukan nenek moyang kami. Itu benang merah yang perlu kita tutup. Nah, sekarang NU sedang menggagas bagaimana pemikiran dunia ini tentang adanya konflik. Ada muktamar dunia fikih Islam yang berbicara tentang peradaban, Nah, selama ini peradaban itu kan melulu sering tetap lirik-lirikan terus. Ingin perang, sebagainya, kayak yang terjadi Rusia invasi ke Ukraina dan seterusnya, yang dampaknya ke seluruh dunia, di bidang ekonomi, di bidang keamanan. Nah, jadi para ulama menggagas bagaimana supaya dunia ini tidak lagi ke sana arahnya, ke sana. Karena fondasi-fondasinya sudah ada sebetulnya, cuma tidak dilaksanakan. Misalnya kalau mau menggunakan piagam PBB misalnya, di situ ada kesetaraan, ada equality, ada kesamaan antara satu manusia dengan manusia yang lain, antara satu bangsa dengan bangsa yang lain. Dulu sebelum terjadinya Perang Dunia ke-1 dan ke-2 itu,
Nah, negara ini kan tanpa ada perbatasan, tidak ada batasnya. Siapa yang kuat, di situ yang berebut, sampai apa namanya kedaulatan Turki Utsmani. Ini kan kejayaan Islam terakhir ada di Turki Utsmani. Setelah kemudian terkalahkan oleh orang-orang Eropa, negara-negara Eropa, akhirnya tercabik-cabik, makin menurun. Ya ini sekarang sedang digagas, mudah-mudahan ini sukses. Rencananya sudah selesai mungkin ya. Rencananya di Bali, Jadi ulama-ulama, tokoh-tokoh agama, bukan ulama Islam, tokoh-tokoh agama, Nasrani, Yahudi diundang juga, untuk bertemu, berbicara tentang keadaan dunia ini, untuk menciptakan peradaban yang manusiawi, supaya menghargai manusia. Ilal ardi, hembusan angin itu diperintah oleh Nabi Sulaiman ilal ardi, ke negeri yang allati barakna haulah, yang telah kami beri keberkahan, kata Allah, fiha, di dalam negeri itu. Diberi banyak kebaikan di Palestina itu. Ada banyak nabi di situ. Kemudian ya iklimnya bagus, pertaniannya juga subur. Banyak kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah. Ini berarti luar biasa pengendalian Nabi Sulaiman kepada angin. Nah, kalau disebut tadi bahwa Palestina itu sebagai ibu kota kerajaan Nabi Sulaiman pada waktu itu, kan berarti Nabi Sulaiman ada di Palestina, mengendalikan angin, dilepas, kemudian ditarik kembali, dilepas, ditarik kembali, dikembalikan sesuai dengan keinginan Nabi Sulaiman. Masya Allah. Kalau sekarang ada yang seperti itu, kira-kira seperti apa ya? Terus tidak berjalan logikanya. Kan tidak bisa dilogikakan itu. Seorang manusia bisa mengendalikan angin walaupun itu atas perintah Allah, kehendak Allah. Kan tidak bisa dilogikakan. Dicari ilmunya seperti apa, ditiru, kan tidak bisa. Jadi kalau ada sekarang rasanya jadi masalah juga dalam kehidupan ini. Tapi kan lunas utang kita. Kenapa? Utang kita lunas, tidak punya utang Indonesia. Kalau bisa dilogikakan, orang-orang zaman sekarang kan bisa belajar ilmunya itu, bagaimana bisa mengendalikan angin, sehingga tidak usah pakai transportasi dari sini kemudian minta antar ke angin, mau ke Jakarta, mau ke Mekah, dan itulah antara lain kenapa putra-putra Nabi itu wafat, Nabi wafat. Hanya Siti Aisyah, Siti Fatimah, satu orang yang hidup. Laki-lakinya wafat semua. Lalu kalau putra-putra Nabi yang laki-laki itu kemudian masih hidup ketika Nabi sudah wafat, jadi apa kira-kira? Jadi apa? Kalau kemudian tidak diangkat menjadi Nabi, jadi saya pernah baca kitabnya analisa ini, hikmah bahwa putra-putra Nabi itu wafat sebelum Nabi wafat. Terutama yang laki-laki, Sayyidina Hashim, Sayyidina Abdullah, Ibrahim, kan putranya 9 Nabi. Hanya satu, itu pun yang perempuan, yang putri. Coba kita bayangkan sekarang, kalau putra Nabi yang laki-laki itu masih hidup sementara Nabi sudah wafat, kan luar biasa. Kikuknya kehidupan, terutama yang berkaitan dengan keagamaan. Oh ini saja putra Nabi yang langsung itu sudah tidak ada, hanya habaib-habaibnya itu sudah rumit kan? Sudah rumit. Jadi ini hikmah terbesar ketika Allah berkehendaki putra Nabi wafat semua sebelum Nabi wafat. Ini jarang kan kita mendengar ungkapan seperti ini. Jadi analisa seperti ini kan jarang ya. Nah, kenapa rahasianya? Rahasianya adalah terletak kalau kemudian Nabi wafat sementara putranya yang laki-laki masih ada, kemudian oleh Allah tidak diangkat juga menjadi Nabi, pada Nabi Muhammad memang Rasul yang terakhir, Nabi dan Rasul yang terakhir, tidak akan Nabi lagi.
Kan seperti apa kira? Itulah Bapak. Allati barakna fi. Wa kunna bi kulli syai'in alimin, wa kunna, dan adalah kami, kata Allah, bi kulli syai'in, kepada setiap sesuatu, alimin, maha mengetahui. Maha mengetahui sejak dari awal dan senantiasa maha mengetahui Allah. Termasuk mengetahui bahwa keistimewaan itu diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman, bahwa Nabi Sulaiman akan kuat menerima itu. Tidak kemudian menjadi sombong, tidak kemudian menjadi angkuh, tidak kemudian menjadi takjub dan sebagainya, tapi tetap tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan semakin tunduk setelah diberi keistimewaan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk pengetahuan Allah terhadap itu, sehingga Allah memberi keistimewaan karena Allah Maha tahu bahwa Nabi Sulaiman itu tidak akan congkak, tidak akan takabur diberi keistimewaan. Kalau sekarang diberi keistimewaan seperti itu, siapa saya? Kan begitu. Masya Allah. Nah, berkaitan dengan ini, maka karena Allah itu Maha mengetahui, apa yang kita terima dari Allah itu semuanya baik. Jadi apa yang kita terima dari Allah itu semuanya baik. Kenapa? Karena Allah memberikan sesuatu itu mengetahui bahwa ini orang ini kuat, bahwa orang ini tidak kuat, kalau miskin tidak kuat. Nah, kemudian bisa bunuh diri, bisa arat ke mau dipesoki, wah sombong, pesoki berpengiran. Jadi semua yang diberikan oleh Allah kepada hambanya adalah semuanya baik. Cuma kita saja yang tidak tahu. Karena tidak tahu kemudian berundel. Kan begitu. Ini sikap yang diambil oleh orang-orang solehin, orang-orang yang dekat dengan Allah. Itu memahami pemberian Allah itu seperti itu. Nah, kalau saya sih belum kuat seperti itu. Tetap berundel saja kalau kemudian mau bayar SPP, misalnya mau bayar listrik, kemudian besok bayar sudah sampai tenggang waktunya, listriknya sudah mati. Kalau yang pasang yang pakai pulsa, kalau sudah mati kan gelap. Kalau yang pakai rekening biasa tetap hidup dalam waktu tertentu, tapi dikena denda. Kalau sampai sekian bulan tidak bayar, diputus. Dan kalau kan yang pakai pulsa kan tidak ada pemutusan, cuma gelap gitu aja. Itu kan tetap dulu. Apa sih bocoran? Mau bayar SPP dan sebagainya. Bagi orang-orang tertentu itu nggak ambil pusing itu. Tapi sekarang sudah tidak ada orangnya seperti itu. Ulama. Wa minasyayatin may yaqusuna lahu wa ya'maluna 'amalan duna dzalik. Wa minasyayatin, dan kami tundukkan dari para syaitan, jenis jin. May yaqusuna, orang atau setan yang menyelam mereka itu lalu untuk kepentingan Nabi Sulaiman, menyelam ke dasar lautan, menyelam ke dasar air sungai untuk memperoleh mutiara dan marjan, batu marjan. Kalau di Kalibaru mutiara kan bisa dicari di pasar, tidak usah nyelam. Marjan juga bisa dicari di Indomaret ada. Tapi ini setan dari jenis jin ini ditundukkan oleh Allah untuk kepentingan Nabi Sulaiman. Jin itu diperintah misalnya tenggelam, menyelam sampai ke dasar laut mencari. Jadi jin-jin itu diperintah untuk mengerjakan pekerjaan yang berat juga, membangun gedung yang tinggi. Bahkan di dalam kitab At-Tawi itu disebutkan membangun membuat piring yang seperti kolam besarnya. Dan juga membuat kendil kalau orang menanam kastol itu. Kastol itu saking beratnya tidak bisa dipindah-pindah. Jadi selamanya ada tetap di atas tungku. Tinggal airnya sampai bisa tungkunya. Begitu.
Itu jin yang buat. Masya Allah. Itu kan tidak masuk logika, kan? Tidak bisa dilogikakan. Pada zaman sekarang kan musimnya logika, kan jadi rumit kehidupan ini. Kalau kemudian ada seperti itu, wong sekarang jarum bisa ngambang bayi orang lain sempet, ya sudah disembah, bisa mengambang jarum, aku wali macam-macam. Apalagi sampai seperti itu, sampai merintah jin yang membuat melakukan pekerjaan yang berat. Nah ini waminas syaiat ini, dan dari setan jenis jin ada makhluk yang dituduhkan oleh Allah yang musuna, yang menyelam mereka itu ke dasar laut atau dasar kali sungai lahu untuk kepentingan Nabi Sulaiman. Wa ya'maluna amalan duna dzalika, dan mereka mengerjakan amalan pekerjaan duna dzalika selain itu, selain menyelam itu. Jin itu diperintah oleh Nabi Sulaiman mengerjakan pekerjaan selain menyelam, mencari mutiara dan merajat itu. Bayangkan kerajaannya itu betapa canggihnya ya, betapa mewahnya kerajaannya itu. Jadi pantas kalau kemudian istananya Belqis itu diperintahkan oleh Nabi Sulaiman untuk mengangkat itu, dibawa ke kerajaannya Nabi Sulaiman. Istananya Belqis. Ya, kalau sekarang kan memerlukan seperti apa istana kok diangkat. Tapi pada zamannya Nabi Sulaiman, ketika Belqis itu dikirimi surat, kan ceritanya di ayat lain itu ada Nabi Sulaiman itu menundukkan burung-burung, termasuk di situ ada burung hudhud. Ketika burung-burung apel semua, burung hudhud ini tidak kelihatan. Kemana hudhud kok nggak ada? Awas ya, kalau tidak ada alasan yang bisa diterima oleh akal, nanti saya bunuh hudhud ini atau saya sembelih. Nah, kemudian setelah berbicara begini, kemudian hudhud datang, lapor Pak Sulaiman. Jadi tentaranya itu burung-burung itu. Dari mana kamu terlambat? Kata Nabi Sulaiman. Ya, saya menjumpai di situ ada seorang perempuan jadi raja, jadi ratu, yang kerajaannya besar sekali. Apa betul begitu? Ya. Kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan Hudhud ini menyampaikan surat kepada Raja Belqis itu, kepada Ratu Belqis. Setelah dibaca, oh ini ada surat. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat apa ya? Surat Sabar mungkin kalau salah. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala alaihi wa sallam. Jangan macam-macam kepadaku, kamu tunduk padaku dan masuk Islam. Nah, kemudian si Belqis ini berunding dengan menteri-menterinya. Ada surat ini dari Sulaiman, dari Raja Sulaiman, begini. Nah, pasukan perangnya, saya atau kami tergantung pada Tuhan. Kalau Tuhan memerintahkan kami berperang menyerang, kami akan lakukan itu. Tapi si Belqis ini seorang ratu, akhirnya bijak juga, memberi nasihat pada pasukannya itu. Raja itu kalau masuk ke sebuah negeri pasti akan melakukan pengusakan, dan saya tidak mau itu. Akhirnya Belqis mengirim utusan membawa hadiah pada Nabi Sulaiman, mau disogok. Tapi Nabi Sulaiman tidak mau itu. Akhirnya Nabi Belqis itu kemudian berkunjung ke kerajaan Nabi Sulaiman. Sampai di situ, sebelum sampai istananya Belqis itu sudah ada di kerajaan Nabi Sulaiman. Setelah masuk di situ, udah terheran-heran. Ini kan istana saya, kok ada di sini. Nah, kemudian setelah masuk, dipersilakan masuk, lantainya itu dari licinnya sampai seperti kaca, sampai Belqis itu menyingkap betisnya, menyingkap bajunya sehingga betisnya kelihatan. Takut kena cipratan air, karena seperti air di Nabi Sulaiman istananya. Nah itu keistimewaan kerajaan Nabi Sulaiman pada waktu itu, yang diriwayatkan sebagiannya pada surah Al-Anbiya ini. Nah nanti al-guru wa innahu min Sulaiman bismillahirrahmanirrahim. Nah,
itu Allah ta'lu alayya wa tu'ni muslimin itu entah surat apa itu, apa surat An-Naml mungkin nanti sampai juga gitu. Wa kunna lahum hafidin, dan adalah kami, kata Allah, lahum kepada mereka para jin itu, hafidin yaitu menjaga. Hafidin yaitu maha menjaga. Menjaga maksudnya seperti apa? Menjaga agar supaya si jin ini tidak sampai menimbulkan kerusakan-kerusakan dan tidak berbuat ulah. Sebab ulama tafsir ada sebagian mengatakan jin itu wataknya kalau selesai pekerjaan itu sebelum malam dan kemudian tidak ada tugas-tugas lain, ini berulang. Kunku berulang. Lanyala itu jin seperti itu. Nah ini makin belum Roma ini. Jin ya dengar ini. Dengar. Mertua saya kan pernah digoda jin itu. Pernah digoda jin. Karena ayah saya itu keras. Ada bacaan-bacaan untuk mengusir jin. Akhirnya ya sampai wafatnya. Nah, mertua perempuan saya itu tetap punya penyakit syarat karena gangguan jin gitu. Jadi jin itu memang kalau sudah mau berulah, ya itu. Kan pernah kita dengar cerita-cerita orang dahulu, orang rusak dulu, kemudian anaknya hilang, pas akhirnya temu isang-sang ngaji, belum bereng. Itu kan jin bawa, mana kalah juga. Jin pada zamannya Nabi Sulaiman begitu kata ulama dalam kitab As-Sawi itu, bahwa jin itu kalau selesai pekerjaan yang ditugaskan oleh Nabi Sulaiman itu kemudian sebelum malam dan tidak ada tugas-tugas lain, ini akan berulah ini. Kalau biasa laku berat, pas tidak lakukan kan nganggur. Pahalanya lah. Nah ini dijamin oleh Allah, wa kunna lahum hafidin, wa kunna, dan adalah kami lahum kepada para jin itu hafidin, menjaga agar supaya mereka tidak sampai berulah, membuat gangguan, dan juga tidak membuat membangkang kepada Nabi Sulaiman, tidak taat atas perintah Nabi Sulaiman. Kamilah yang menjaga, kata Allah pada jaminan pada Nabi Sulaiman. Wa kunna lahum hafidin, wa kunna, dan adalah kami lahum bagi mereka para jin itu hafidin, adalah zat yang maha menjaga. Penjagaan Allah itu yang pertama yaitu tadi agar supaya jin ini tidak sampai berbuat ulah, berbuat kegaduhan, nyala-nyala dan sebagainya. Dan yang kedua agar supaya tidak sampai membangkang terhadap perintah Nabi Sulaiman. Itu adalah kewenangan yang diberikan oleh Allah. Wa ayyuba wallahu a'lam bishawab. Kalamun qadimul la yamulhu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa bihi aktafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi 'inda jahli wa hirani fa ya rabbi mati'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa salli wa sallim ya ilahi ala nabi wa alin wa ashabin bihim niltu buyati wa ya rabbi zidni bi ilman wa hikmatan bijahin nabi man ja'ana bil hidayati wa ya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah wa ya rabbi irhamni bihusni khatimati
عليه